Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Masyarakat Pandeglang kembali tolak kerjasama pengelolaan sampah, warga buang sampah di kantor bupati. Pertandingan sepak bola antar kampung di Kabupaten Serang berakhir ricuh, 1 pemain terluka. Terbawa ombak, lumba-lumba hidung botol terdampar di pantai Sawarna. Ratusan warga 2 desa kembali mendatangi kantor pemerintah. Kali ini warga desa Tegalongok dan desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Pandeglang. Dalam aksi ini, warga menuntut Pemda Kabupaten Pandeglang berpikir ulang mengenai perjanjian kerjasama dengan Pemkot Tangerang Selatan terkait pengelolaan sampah. Selain itu, warga juga menuntut agar peralatan yang ada di TPA Bangkonol harus memadai dan sistem pengelolaan sampah tidak lagi menggunakan sistem open dumping atau dibuang di lahan terbuka. Warga yang geram adanya kiriman sampah dari daerah lain kemudian membuang sampah ke kantor Bupati Pandeglang agar merasakan bau busuk dari sampah tersebut. Tumpukan sampah di dekat pemukiman masyarakat dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi kehidupan warga, khususnya dari aspek kesehatan dan kenyamanan warga. Adalah aksi keempat kami turun menemui para penentu kebijakan di Pandeglang. Sebelumnya kami sudah melakukan aksi juga, dan itu juga sama ke instansi terkait mengenai kebijakan impor sampah dari Tangsel. Intinya, buat kami sebelum tuntutan kami dikabulkan, kami akan selalu melakukan hal seperti ini karena bagi kami sampah dengan segala efeknya itu sudah sangat terasa. Warga berharap agar Pemkab Pandeglang mengkaji ulang penanganan sampah sebelum melaksanakan kerjasama dengan daerah lain. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Kasus korupsi pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan memasuki babak baru. Berkas 4 tersangka yakni SYM, TAKP, WL, dan YZ sudah dinyatakan lengkap atau P21. Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten yang menangani kasus ini sudah menyerahkan berkas ke Pengadilan Negeri Tipikor Serang untuk proses persidangan. 331 barang bukti berbentuk dokumen sudah diamankan penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten. Para tersangka merugikan keuangan negara untuk kepentingan pribadi sebesar 21.682 juta rupiah. Pihak Kejaksaan Tinggi Banten saat ini masih menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri Tipikor Serang. Terhadap tersangka ini setelah dilakukan penelitian dan dinyatakan berkasnya lengkap pada tanggal atau P21 pada tanggal 7 Agustus tahun 2025, bahwa pembuatan tersangka ini memperkaya diri sendiri atau orang lain telah menyebabkan kerugian negara sebesar 21.082.959.390 rupiah. Oke. Dan tadi diserahkan tersangka beserta barang bukti. Jumlah barang buktinya itu yang ada pada penyidik sebanyak 331 barang bukti dalam bentuk dokumen yang telah disita oleh penyidik. 4 pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para tersangka saat ini ditahan di Rutan Kelas 2B Serang. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Salah satu toko yang menjual peralatan alat tulis kantor di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Ragas Bitung, Kabupaten Lebak ludes terbakar. Warga panik saat kobaran api membakar toko tersebut, sementara sejumlah warga lainnya berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api dengan cepat membesar karena di dalam toko banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Selain berjibaku lebih dari 1 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan warga sehingga api tidak menjalar ke bangunan lainnya.
Petugas Damkar Kabupaten Lebak yang tiba di lokasi langsung melakukan pendinginan. Kebakaran terjadi saat toko tutup. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Menurut pemilik, semua isi toko berikut peralatan mesin fotokopi hangus terbakar. Arus pendek dari listrik ya, terus membakar kertas. Jadi maka api cepat membesar ya. Ketika Bapak lagi ngapain itu, Pak? Saya posisinya sudah pulang sih Pak ya. Sudah pulang. Sudah pulang. Saya udah di rumah. Toko udah nutup posisinya. Tokonya udah nutup. Udah nutup. Kebakaran. Ya, Pak, yang kebakar apa aja itu, Pak? ATK, mesin, ya, dan lain sebagainya lah. Semua ya, Pak? Semuanya. Ada yang korban? ada di situ semuanya. Ada korban nggak, Pak? Nggak ada korban. Kerugiannya kurang lebih sekitar 170 atau 150 ya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Lebih lanjut, peristiwa ini sedang didalami petugas kepolisian Polres Lebak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.